Halo kaulah muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bergabung di YouTube channel saya. Sebelumnya perkenalkan buat yang baru bergabung, nama saya Rizka. Dan hari ini saya pengen sharing beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika ujian skripsi online. Oke, lagi masa pandemi kayak gini tuh memang bikin mahasiswa-mahasiswa galau gitu. Galaunya tuh satu gitu, kalau rumahnya susah sinyal, nah kelar gak itu hidup lo. Jadi saya punya pengalaman nih, kebetulan saya sempat nguji beberapa mahasiswa yang ketika sudah jalan 10 menit kemudian mahasiswanya tiba-tiba hilang gitu kan. Jadi kita pun bingung gitu tuh mahasiswanya kemana, ternyata ketika dihubungin sinyalnya hilang, apa tidak ambiar tuh. Nah makanya beberapa hal ini harus teman-teman perhatikan, dan apa saja yang harus disampaikan ketika sedang ujian skripsi online. Yang pertama adalah tentunya teman-teman harus memastikan bahwa ketika kalian pakai laptop atau handphone itu benar-benar sinyalnya mampu memiliki kapasitas yang baik untuk mengakses selama ujian berlangsung. Pastikan sinyal. Kalau misalkan sinyalnya di rumah jelek, ya kalian harus cari cara. Ya, misalnya kalian keluar ke rumah teman tapi tetap harus dengan protokol kesehatan. Nah, kemudian tips yang pertama itu memang kalian harus membuat PowerPoint. Jadi misalnya menggunakan aplikasi Zoom itu kita bisa nge-screen materi kita yang akan kita presentasikan. Nah, itu harus kita siapkan teman-teman. Jadi biasanya dosennya atau pengujinya itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat melakukan presentasi sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, biasanya waktu itu sangat singkat. Jadi tidak mungkin kalian punya skripsi yang tebel banget dan kemudian cuma dikasih waktu 15 sampai 20 menit. Makanya kalian harus memanfaatkan waktu itu dengan baik. Untuk itu hal-hal yang harus dipersiapkan, yang kedua itu adalah PowerPoint kalian harus sudah kalian simpan di satu folder tertentu, kalian tinggal nge-screen. Dan jangan lupa, biasanya ada beberapa dosen juga tuh yang pengen ngekoreksi skripsi kalian. Jadi kalian juga bisa nge-screen format Word dari skripsi kalian. Kemudian yang ketiga itu kalian harus wajib hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung. Karena jangan sampai dosennya udah ada duluan, dia nungguin mahasiswa, kan itu mahasiswanya nggak tahu diri banget ya gitu. Oke, jadi kalian harus mempersiapkan itu. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu adalah kalian tetap harus berpakaian rapi dan memulai ujian. Tentunya pembuka ujian yang baik itu saya berikan contohnya, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pembimbing skripsi saya Ibu Ani PhD yang saya hormati, penguji skripsi 1 Bapak Ardianto MSI yang saya hormati, penguji 2 Bapak Irianto MSC misalnya. Nah, kalian harus sebutin tuh untuk menghormati dosen-dosen yang sudah hadir. Setelah itu kalian bisa sampaikan, pada hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya. Tapi ingat, sebelum kalian presentasi biasanya kalian akan dipersilahkan oleh pembimbing. Misalnya pembimbing memberikan ucapan sebagai pembuka sidang, kemudian dia akan mempersilahkan kalian. Kemudian setelah itu kalian harus menyampaikan yang namanya mulai dari pendahuluan. Nah, sebelumnya kalian harus jelaskan dulu bahwa hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya. Yang pertama adalah pendahuluan. Kalian ungkapkan alasan yang logis yang nyambung dengan judul kalian, mengapa kalian mengambil judul tersebut, apa urgensi dari penelitian tersebut, itu harus disampaikan.
Yang kedua adalah rumusan masalah. Artinya rumusan masalah itu akan menjawab hasil penelitian kita. Jadi misalnya rumusan penelitian kita itu kan biasanya terdiri dari 5W 1H, maka salah satu dari itu ya, tidak mungkin semua, tapi biasanya cuma menggunakan kata bagaimana, apa, apakah ada hubungan, itu kan tergantung dari research questionnya kita, apakah kita penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Nah, setelah itu kita sampaikan manfaat penelitian kita. Apa sih manfaat atau dampak penelitian kita yang diharapkan? Setelah itu, karena waktunya cukup singkat, kalian harus menjelaskan secara komprehensif. Maka yang berikut kalian menyampaikan teori apa yang kalian gunakan. Jadi jangan jadikan teori itu cuma hiasan, teman-teman. Jadi banyak banget saya sering nemuin itu mahasiswa tuh menganggap bahwa teori yang ada tuh tidak ada gunanya gitu. Jadi kayak ya udah, ibaratnya dia tuh cuma jadi bunga-bunga pelengkap penderita. Nah, itu biasanya teori kayak gitu. Tapi jangan jadikan itu sebagai pelengkap penderita. Itu adalah sebagai jurus atau strategi. Jadi maksudnya adalah kalian harus jelaskan teori apa yang kalian ambil dan kemudian kerangka penelitiannya seperti apa berdasarkan teori itu. Artinya itu akan menjadi instrumen penelitian, teman-teman. Kalau misalkan kalian tidak memiliki kerangka teori yang jelas, maka riset kalian itu akan bingung dan kemana-mana dan tidak fokus. Kemudian yang berikut, sampaikan hasil penelitian kalian. Nah, hasil penelitian itu harus spesifik, artinya bahwa memang hasil penelitiannya itu jangan sampai hasil penelitiannya itu tidak sesuai dengan kerangka penelitian. Jadi harus dijelaskan poin per poin apa yang kalian dapatkan di lapangan. Terakhir, kalian sampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari riset saya membuktikan bahwa apa gitu. Jadi sesuai dengan judul, rumusan masalah, dan apakah memang terakhir kesimpulannya bisa menjawab masalah penelitian atau tidak. Nah, yang terakhir, kalian harus menyampaikan saran. Jadi saran apa yang kalian pengen tunjukkan untuk memperbaiki ataupun untuk meningkatkan kualitas dari isi riset yang ingin kalian sampaikan. Nah, bisa juga teman-teman di akhir kalian menyampaikan tentang rekomendasi penelitian selanjutnya. Menurut kalian, selanjutnya penelitian berikutnya itu akan lebih lengkap jika melanjutkan skripsi kalian dari perspektif mana. Jadi siapa tahu nanti ada yang melihat skripsi kalian dan mencoba untuk mengembangkan dari skripsi yang sudah ada. Oke, setelah kalian presentasi, saya rasa waktu 15-20 menit itu sudah sangat cukup. Lalu yang kalian lakukan adalah menutup presentasi dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing yang sudah sabar menemani saya hingga saat ini, sehingga saya bisa selesaikan skripsi dengan tepat waktu walaupun dalam keadaan online. Dan juga kalian juga menyampaikan bahwa kalian sangat membutuhkan kritik, saran maupun pertanyaan dari penguji, karena hal itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas dari isi skripsi kalian. Nah, lalu nanti penguji itu akan menanyakan beberapa hal soal skripsi kalian. Nah, nanti saya akan bikin YouTube channel lagi yang membahas soal apa saja pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa ditanya oleh penguji ketika ujian skripsi. Jadi kalian itu tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena kalau kalian membuat skripsinya itu sendiri, bukan yang buat orang lain, pasti kalian akan dengan mudah untuk menjelaskan. Nah, demikian saja teman-teman tips dari saya untuk mempersiapkan ketika ujian skripsi online. Nah, saya doakan buat teman-teman semuanya sukses walaupun harus ujian lewat online. Okay, see you on the next video. Thank you.